Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal UTBK 2022, khususnya materi kesetimbangan benda tegar. Kita langsung saja pada soalnya. Sebuah tangga homogen dengan panjang L diam bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis antar lantai dan tangga adalah mu. Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, besar sudut theta adalah. Oke, jadi ini bentuk tangganya. Kemudian di sini saya sudah gambarkan ilustrasi gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi ini masuk materi kesetimbangan benda tegar, di mana pada kesetimbangan benda tegar itu ada dua syarat yang harus kita tahu. Yang pertama kesetimbangan gaya, yang kedua kesetimbangan torsi atau momen gayanya ya. Oke, yang pertama kita harus uraikan kesetimbangan gaya dulu. Jadi kita harus uraikan kesetimbangan gaya mulai dari kesetimbangan gaya arah sumbu X. Berarti yang kita perhatikan hanya arah X aja, yaitu N2 sama F1. Yang positif kita sepakati. Saya sepakati di sini misalkan positif adalah yang arah kanan, berarti yang F1-nya negatif. Berarti di sini kita tuliskan N2 positif, negatif, F1 sama dengan 0. Maka kita peroleh N2 sama dengan F1. Ini sama dengan persamaan 1. Oke. Berikutnya adalah kita uraikan arah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Arah Y di sini hanya adalah N1 sama W. Yang positif, yang arah ke atas kita sepakati, yang ke bawah negatif. Berarti positif N1, negatif W sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai dari N1 adalah sama dengan W. Ini persamaan 2. Oke. Berikutnya kita akan uraikan untuk kesetimbangan torsinya. Jadi untuk torsinya kita akan uraikan sigma torsi ya sama dengan 0. Tapi kita harus tentukan titik yang mana. Di sini saya ambil titik A. Katanya titik A berarti sumbu rotasinya. Ini sumbu rotasi titik A. Arah rotasinya saya ambil searah jarum jam. Jadi itu arah rotasi kesepakatannya. Bisa salah satunya, mau arah searah jarum jam atau berlawanan arah, hasilnya akan sama. Jangan salah kesepakatan. Oke. Setelah itu kita akan tentukan arah-arah gayanya itu, yang mana yang searah, yang mana yang tidak searah. Kalau kita lihat dari arah sumbu rotasinya, yang searah adalah F1, maka kita kasih tanda positif. Kemudian kalau diputar seperti ini ya, maka ini juga searah, berarti N2 kasih positif juga. Berikutnya adalah yang berlawanan adalah atau yang melawan N1, maka dia harus negatif. Dengan W dia negatif. Oke. Setelah kita tentukan seperti itu, maka kita bisa uraikan torsinya. Namun terlebih dahulu harus kalian ingat rumusan dari torsi itu sendiri. Rumusan dari torsi ya, torsi itu secara umum sama dengan F kali R dikali dengan sin alfa. Jadi rumusan ini akan kita gunakan ya. Akan kita gunakan. Kita mulai. Kita uraikan torsi pada sumbu Y. Oh, bukan sumbu Y, maksudnya di titik A. Jadi sigma torsi di titik A sama dengan 0. Kita uraikan yang positif, yang pertama adalah F1 ya. F1 ya. Kali dengan sudutnya sin theta ya. Kemudian dikali dengan jaraknya dari sumbu rotasinya. Jaraknya itu 0. Ternyata jaraknya 0 karena dia di sumbu rotasi. Berarti jaraknya 0. Kemudian negatif N1. Sudutnya adalah sudutnya adalah sin alfa, berarti sin alfa dikali dia jaraknya dari sumbu rotasi 0 juga karena dia ada sumbu rotasi, dia bekerja gayanya.
kemudian negatif apa lagi? Negatif W. Kemudian sudutnya sin alfa. Berikutnya dikali jaraknya. Jaraknya ini kan ingat kalau W itu dia titik berat benda ya. W itu letaknya di titik berat benda. Titik berat benda atau batang homogen dia berada di pusat massa atau di tengah-tengahnya. Berarti jaraknya dari sumbu rotasi ke letaknya W itu L/2. Maka di sini jaraknya adalah ditulis L/2. Kemudian masih ada gaya lagi satu, yaitu N2. Dia positif, berarti tambah N2. Sudutnya jangan dilupa sin theta. Jaraknya dari sumbu rotasi adalah L ya, dari A ke C. L berarti ini sama dengan 0. Oke. Kita uraikan, maka kita akan peroleh ini hasilnya 0 ya. Berarti kita coret saja, itu hasilnya 0. Kemudian kita tulis W-nya kita pindah di ruas kanan ya. Kita pindahkan di ruas kanan, berarti ruas kiri sisa. Kalau kita tuliskan sisa N2 kali sin theta ya, kali L sama dengan negatif W kali sin alfa kali L/2. Kemudian L-nya bisa kita coret lagi. Kemudian di sini 1. Kita sederhanakan menjadi N2 ya, sin theta sama dengan W kali 1/2 dikali dengan sin alfa. N2 ini bisa kita ganti ya. N2 bisa kita ganti dari persamaan ini. Dari persamaan 1 kita substitusi ke sini. Kemudian kita ganti ya. Berarti menjadi ini jadinya F1 kali sin theta ya, sama dengan W/2 kali sin alfa. Kemudian kita harus tahu bahwa theta dan alfa itu punya hubungan ya. Ada hubungannya dia nilainya. Jadi kalau misalkan diketahui di soal itu, ini sin theta itu dia nilainya sama dengan cos alfa. Kemudian sin alfa sama dengan cos theta. Oke, jadi nilai ini akan kita gunakan ya. Ini kita gunakan untuk merubah persamaan ini. Persamaan W/2 sin alfa. Kalau kita ubah bentuknya menggunakan rumusan itu, maka kita akan peroleh F1-nya kita ganti jadi mu kali N1 ya, rumus gak gesek. Ini sin theta. Kemudian di sini W/2 kali cos theta. Rumusannya dari sini ya. Oke. Berikutnya di sini kan N1. N1 itu bisa kita ambil dari sini juga. Ganti ke sini menjadi mu kali W sin theta sama dengan W/2 kali cos theta. Oke, berarti W-nya bisa dicoret. Tek. Oke. Sekarang mu-nya kita pindah ruas, cos theta-nya bawa ke kiri. Maka bisa dituliskan nilainya adalah sin theta diper dengan cos theta. Berarti hasilnya adalah tangen theta. Itu sama dengan 1/2 kali mu. Inilah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Jadi jawabannya adalah tangen theta sama dengan 1/2 mu. Jawabannya adalah opsi Charlie. Oke. Jadi kalau misalkan orang hafal rumusnya sih bisa langsung ya. Kalau yang sudah biasa kerja soal pasti tahu, oh soal ini pernah dikerja. Jadi jawabannya langsung C. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Dan nanti kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.